1분만 늦어도 니네 아빠한테 이를 거야. 가슴에 향수 뿌리고 언놈이랑 풀코스인지 나발인지 놀러 쳐나가서 겨드러지도 않는다고. 확실. 목이 지금 기린처럼 어디 불편하세요? Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Go Dong-man dihampiri oleh Pak Hye-ran yang kemudian menjadi bad mood. Choi Era yang berada di rumah juga memikirkan Go Dong-man dan khawatir ia akan termakan rayuan mantan pacarnya lagi. Saat ia membuka media sosial, ia melihat video Go Dong-man yang viral dan langsung pergi mencari Go Dong-man. Go Dong-man ditelepon pelatihnya untuk mengajaknya pergi latihan. Ketika akan berangkat, mereka dihentikan oleh Choi Era dan memberinya peringatan untuk tidak kembali ke dunia taekwondo. 깡패야? 왜 사람 패고 다녀? 너 실속 없이 저 아저씨 따라다니지 말고 이따 점심때까지 무조건 우리 백화점으로 와. Berita tentang Kim Tak-soo semakin viral dan menjadi perbincangan publik. Manajernya mengkhawatirkannya, menyuruhnya untuk melawan Go Dong-man secara resmi. 리벤지 매칭으로다가 훈련 스케줄 좀 짜더라 그럴까? Tapi dia menolaknya dan menganggap itu adalah masalah sepele. Saat ia sedang melakukan wawancara, dirinya menyebut Go Dong-man sebagai seorang preman dan tak pantas untuk melakukan perlawanan. 아닌 것 같고. 그리고 제가 그런 서커스 매치에 응할 급도 아니고. Go Dong-man menyaksikan seksi wawancara itu dan semangatnya menjadi semakin membara. Pelatihnya menyuruhnya untuk melakukan pemanasan, tapi Go Dong-man terus memprotes karena kemarahannya terhadap Kim Tak-soo. 에어컨 빵빵한 체육관에서 신선 노름이나 한 김탁수랑 땡볕에서 노가다로 만든 이 근육은 쫀쫀함부터 다르다니까. 딱 가면 될 거 아니냐고. 나 안 진다니까. 반말을 하지 말고 이 새끼야. Choi Era yang sebelumnya sudah mencetak foto di studio foto, kemudian mengirim lamaran sebagai seorang penyiar tanpa sepengetahuan atasannya. Atasannya yang merasa bersalah berusaha untuk menghiburnya. 그때는 내가 자기를 확실하게 한번 밀어볼게. Dan Choi Era meminta bantuannya untuk mengenalkan dirinya kepada ketua keamanan. 한 과장님 좀 소개시켜주세요. 걔 유부남이요. Choi Era merekomendasikan Go Dong-man agar bisa diterima kerja sebagai penjaga keamanan di department store. 좀 맹한데 착하긴 하고요. 눈치는 좀 없어도 꿍꿍이는 또 없어요. Atasannya juga membantunya agar Go Dong-man bisa diterima di sana. Ketua keamanan menerima rekomendasi itu dan menyuruh Go Dong-man untuk menemuinya lebih dulu. 그래요 그럼. 일단 한번 와보긴 하라 그래요. Di sela-sela percakapan mereka, ia mendapat telepon dari pihak CCTV karena telah terjadi pencurian. 맞네. 가져갔네. Choi Era juga melihat CCTV tersebut dan melihat wanita yang telah mencuri jam tangan di departemen store-nya. Saat sedang melakukan pemanasan, tiba-tiba Go Dong-man bertemu dengan Yang Tae-hee, seseorang yang bekerja bersama Kim Tak-soo. 실장입니다. Ia berusaha menggunakan skandalnya untuk membuat Go Dong-man melakukan debut. 김탁수가 소원하는 아마추어 경기 그거 내일 하자고요. Tapi pelatihnya melarangnya karena hal itu terlalu mendadak, apalagi Go Dong-man sudah vakum terlalu lama. 다리도 2번, 3번 두드려가면서 애 곱게 키울 겁니다. 안 합니다. Go Dong-man berusaha membujuk pelatihnya tapi tidak berhasil. Dan Yang Tae-hee masih berusaha membujuk Go Dong-man. 믿고 같이 가시죠. Choi Era menghubungi Go Dong-man agar menemuinya saat makan siang. 빨리 튀어와. 안 가. 죽는다. Ia tetap datang tapi terlambat. 빨리 튀어랬더니 왜 이제야 기어와 백수가. Kemudian Choi Era melihat wanita yang mencuri jam tangan itu dan langsung menghentikannya. 혹시 계산을 깜빡하고 잊어버리신 물건은 없으신지요? Saat ketahuan mencuri, wanita itu malah membalikan fakta dan mencari-cari alasan. Go Dong-man juga menyaksikan hal itu. Saat memberitahu atasannya, Choi Era yang malah disuruh untuk meminta maaf hanya karena wanita itu adalah seorang istri petinggi. 얘가 도둑을 잡았는데 왜 얘가 사과를 해야 돼요?
죄송합니다, 고객님. Saat keluar dari ruangan, Ko Dong-man mendengar percakapan mereka dan menjadi marah karena mengetahui Choi Era sudah berlutut padahal tidak bersalah. Saat itu juga, Choi Era langsung disuruh berhenti bekerja oleh Ko Dong-man. 이럴 권리는 없는 거고요. VIP고 뭐고 아줌만 그냥 도줘. Choi Era yang mendapat perlakuan seperti itu akhirnya tidak bisa menahan tangisannya dan menangis di pelukan Ko Dong-man. Kim Joo-man sedang bekerja lembur dan kemudian datang Jang Ye-jin yang membawakan makanan untuknya. Lalu mereka makan bersama. 아침에 일어나는 게 제일 죽겠어요. Di sisi lain, Baek Sol-hee juga membawakan makanan untuknya dan melihat mereka sedang tertawa bersama. Secara kebetulan, Baek Sol-hee dan Jang Ye-jin mengenakan hoodie yang sama, tapi milik Baek Sol-hee hanya merek KW. 아니 로고도 비슷하고 진퉁이나 짝퉁이나 똑같잖아요. Baek Sol-hee menjadi semakin tidak nyaman dengan kedekatan kekasihnya dengan Jang Ye-jin. 언니라고 해도 되죠? 한참 언니는 아닌 것 같은데. 되게 크게 웃던데? Saat perjalanan pulang, dua pengangguran mendapat pesan dari pemilik gedung. Choi Era mengomeli Ko Dong-man yang telah membuatnya menjadi pengangguran. 끊어놓고 한단 소리가 말라먹는 수박에 쌈 싸먹는 소리가 자빠졌냐? Atasan Choi Era sibuk mencari penggantinya. 선미씨가 최인포 타임까지 며칠만 좀 땜빵 좀 해. Dan kemudian Park Mo-bin datang ke sana mencari Choi Era. 저번에 에라 언니 셨던 분. Atasannya memberitahu Park Mo-bin bahwa Choi Era telah berhenti bekerja. 최인포 관뒀는데요. 관둬요? Baek Sol-hee yang sedang melipat baju mendengar bunyi pesan masuk dari ponsel Kim Joo-man. Karena penasaran, akhirnya ia membuka pesan tersebut dan mengetahui isi pesan tersebut dari Jang Ye-jin. 대리님, 저랑 토요일 날 여의도 가요. Ia pura-pura tidak mengetahui isi pesan itu dan langsung menanyai Kim Joo-man. Ia berharap Kim Joo-man tidak akan membohonginya. 아, 그게 이번 인턴이 자꾸 자기 발표 준비하는 걸 도와달래잖아. Tapi saat akan tidur, Kim Joo-man berbohong bahwa yang mengirimnya pesan adalah Kim Chan-ho. 김찬호라고 이번 인턴 중에 제일 비리비리한 놈 있어. Baek Sol-hee menjadi overthinking. Pagi harinya, Choi Era siap-siap untuk pergi kencan bersama Park Mo-bin. Ko Dong-man dan Kim Joo-man yang melihat tingkah mereka berdua hanya bisa menggeleng kepala. 못 꺾이게 해야 돼, 알았지? 싫어하냐? Lalu Ko Dong-man memperingatinya untuk tidak pulang malam-malam. 야! 너 거기다 왜 뿌려? 깜짝아! 너 해 떨어지기 전까지 들어와. 너 지금 왜 이렇게 진상이야? Saat akan berangkat, Choi Era dihentikan oleh pemilik gedung dan dimintai uang sewa. 지금 당장 있는 현찰이라도 주고 가든가. 거기 있는 거 꺼내봐봐. 삥 뜯기는 건가? Park Mo-bin juga mencari hal-hal yang disukai wanita di internet. 오른손은 보조석 잡는 게 포인트. Tapi saat akan menunjukkan pesonanya, ia malah melakukan kesalahan dengan menyentuh rambut Choi Era. Kim Joo-man dan Baek Sol-hee berangkat kerja bersama. Saat menunggu bis, Kim Joo-man terus mendapat pesan dan membuat Baek Sol-hee semakin overthinking karena Kim Joo-man tidak mau membuka pesan tersebut. 이거 회사 단톡방이야. Ketika berada di kantor, Jang Ye-jin mendekati Kim Joo-man dan menanyakan kenapa pesannya tidak dibalas. 답장이 없으셔서. 네, 좋아요. 같이 준비하죠, 주말에. Lalu ia menjawab lebih baik memesan jajangmyeon dan dimakan di kantor bersama para magang yang lain. Jang Ye-jin mulai menyadari bahwa dirinya telah ditolak. 사귀고 싶어요. 대리님, 여자친구 없으시죠? 까이는 중인 거죠. Choi Era yang sedang berkencan di sebuah kafe, kemudian menunjukkan pesonanya dengan trik yang diajarkan oleh Baek Sol-hee. 맞아요, 진짜. 목이 지금 기린처럼 어디 불편하세요? Choi Era dan Park Mo-bin melanjutkan kencannya dengan makan steak di restoran mahal. Ia ingin gantian membayar makanannya, tapi Park Mo-bin tidak mengizinkannya. Lalu hal itu membuat Choi Era semakin tidak nyaman bersamanya. 동만이랑 있을 때 안 그럴 것 같은데. 동만이는 동만이니까. 에라 씨가 걔랑 친한 것도 싫고요. Di sisi lain, Ko Dong-man sedang berlatih tapi kemampuannya menurun karena vakum yang terlalu lama. 너는 동네 고딩보다 임마, 어? Kemudian mereka dihampiri oleh Kim Tak-soo. Mereka berusaha menawarkan pekerjaan agar Ko Dong-man tidak melakukan debut. Dan Kim Tak-soo mulai membahas masa lalunya lagi dan berhasil membuat Ko Dong-man marah. 너는 참 여전히 인생을 천진하게 가는구나. 넌 참 여전히 싸가지는 없구나. Baek Sol-hee yang masih overthinking mengajak kekasihnya makan siang, tapi kekasihnya bilang tidak bisa. 나 배불러서 밥 안 먹어.
Baek Sol-hee akhirnya tidak tahan dengan perasaannya dan pergi menemui Kim Joo-man. Saat melihat kedekatan Kim Joo-man dan Jang Ye-jin, dirinya langsung menghampirinya dan pura-pura akan mencicipi makanan yang sedang dibuatnya. 저도 맛을 알아야 장사를 하니까. Setelah mengetahui Kim Chan-ho, Baek Sol-hee berusaha untuk mendekatinya dan berhasil membuat Kim Joo-man cemburu. 찾았네. 우리 발표 준비하러 안 가나? Sepulang bekerja, Baek Sol-hee dan Kim Joo-man bertengkar karena Kim Joo-man telah membohonginya. 나는 너 믿으니까 네 거 안 보잖아. 장혜진을 김찬우라고 말한 게 그게 나한테는 진짜 좀 맞은 것 같았다고. 아유, 미안해. 내가 진짜 잘못했어. 야, 근데 너 에라랑은 그만 놀아야겠다. Go Dong-man yang terus teringat dengan kata-kata Kim Tak-soo akhirnya menyetujui untuk melakukan turnamen tanpa sepengetahuan pelatihnya. 진짜로 판 뒤집을 수 있어요? Kemudian menghubungi Choi Era. 고동만 아마추어 데뷔전. Choi Era yang membaca pesan tersebut akhirnya pergi di tengah-tengah kencanya dan menemui Go Dong-man. 친구가 청담동에서 급히 좀 보재서. Sebelum melakukan pertandingan, Choi Era minta dibelikan makanan oleh Go Dong-man. Dirinya masih merasa lapar karena hanya makan steak yang cukup mahal. 2개 주세요. 치킨 10인분 돈으로 닭대가리 만난 스테이크 한 덩이 먹었어. 원래 말 안 듣는 꼬마 새끼들은 프라이팬에 손을 지져봐야 다시는 가스레인지 근처에 얼씬도 안 하게 되는 거거든. 넌 진짜 여자로 태어난 걸 천운인 줄 알아야 되는 거거든. Choi Era menyaksikan pertandingan pertama Go Dong-man setelah vakum dengan memakan hotdog. Tak lama kemudian, Go Dong-man langsung KO. Dan hal itu juga direkam oleh manajer Kim Tak-soo. Dan ternyata itu semua adalah rencana Kim Tak-soo agar bisa mempermalukan Go Dong-man di hadapan publik. 형 진짜 연기파야, 연기파. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 아, 백화점 직원분이세요? 아니요, 무직인데요. 둘 다 무직.